saya bahwa itu surveinya Arsi, siapa yang bayar? Iya, iya, iya. Kenapa namaku yang paling tinggi? Iya, iya. Gitu. Jadi saya langsung tanya saja beliau, kalau Bapak merasa membayar Arsi, berarti Arsi itu adalah sebuah survei titipan. Tapi kalau Bapak sendiri merasa tidak pernah membayar Arsi, berarti survei Arsi ini independen. Selamat datang, Lukman di podcast Rakyat News. Nah, selamat datang. Terima kasih undangannya malam ini. Siap-siap, Kak. Jadi, memang di Ramadan ini memang isu politik itu lagi hangat. Betul. Cek dipercek bahwa apa yang membuat mereka hangat dibicarakan adalah karena hadirnya Arsi di Sulsel dengan merilis beberapa survei yang hasilnya. Dan sekarang bagaimana kabarnya, Kak? Ya, alhamdulillah dengan suasana yang panas ini ya. Iya. Betul-betul kita menghadapi tahun pemilu. Iya. Semenjak 2023 kita terus bekerja menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa melalui kinerja-kinerja survei dan pemenangan. Jadi kami juga bekerja di lapangan tidak hanya sekedar berbicara tentang peluang, tetapi bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa, atau Arsi ini bisa menciptakan pemimpin sebenarnya. Seperti itu. Jadi ya di tahun 2024 kita tidak lama lagi kan menghadapi pilkada ya. Di Sulsel khususnya. Secara umum di seluruh Indonesia. Sekarang orang bertanya, Arsi itu lembaga riset dan strategi itu tiba-tiba muncul lagi. Atau banyak orang bertanya, ini Arsi siapa yang bayar? Apa yang Anda ingin sampaikan? Gitu. Sebenarnya untuk masyarakat Sulsel memang Arsi baru kali ini mendengar nama Arsi ya. Iya. Memang memang ini karena momentum politik tahun ini yang begitu keras dan begitu santer terdengar di beberapa lembaga survei, makanya momentum ini dimanfaatkan oleh Arsi untuk bisa menciptakan eksistensinya di perpolitikan ini. Sekali lagi dengan dasarnya adalah menciptakan pemimpin yang ada di Indonesia. Yeah. Tapi kalau berbicara soal Arsi sebenarnya ini sejak 2012. 2011 ke 2012 dulu memang eksisnya mulai dari Jawa. Beberapa pemenangan wilayah yang didampingi mulai Bupati Lamongan, Jawa Barat dan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah, itu dulu namanya sindiket strategi. Iya. Nah, 2021 bertransformasi menjadi Arsi, riset dan strategi, dengan mengumpulkan beberapa teman-teman seluruh Indonesia yang yang berkompeten di bidangnya, riset dan strategi, lahirlah namanya Arsi. Di 2021. Berarti bukan orang baru ya? Kira-kira seperti itu. Punya pengalaman semua ya? Ada pengalaman, alhamdulillah. Nah, kita bicara soal rilis kemarin hasil survei. Saya mau bertanya dulu sebelum kita bicara. Ini siapa yang bayar? Waduh, ini agak sensitif ya persoalan bayar. Tapi sebenarnya memang banyak juga yang datang ke kami yang bertanya, ini survei ini siapa yang bayar, seperti Iya. Ini kan banyak yang di sini. Banyak. Iya. Nah, perlu kami sampaikan juga, pertama boleh dikonfirmasi kepada orang-orang yang surveinya paling tinggi, apakah dia membayar Arsi atau tidak. Yang kedua, kami tidak dalam hal, sekali lagi dasarnya persoalan uang, tapi kami sekali lagi ingin menciptakan suasana dan memperlihatkan kepada masyarakat, khususnya di Sulsel atau Indonesia, beberapa survei yang kita rilis mulai Jawa Barat sampai Bali, bahwa inilah wajah-wajah calon pemimpin di daerah ini. Melalui metode telesurvei di daerah tersebut, kami menanyakan bahwa siapa calon bupati atau calon gubernur yang diharapkan masyarakat di daerah itu. Secara random. Dan inilah hasilnya. Hasil pilihan masyarakat secara alami, secara naluri masyarakat seperti ini,
inilah nama-nama yang diharapkan. Ternyata banyak yang mungkin tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai dengan nama-nama yang santer beredar di warung-warung kopi kira-kira. Iya. Karena ini dari bawah langsung dari masyarakat. Jadi kami menanyakan secara random, setiap daerah otomatis samplingnya, jumlah samplingnya berbeda-beda. Iya. Ada 800, ada 1.200. Nama-nama itu lahirlah di survei-survei yang kami rilis setelah pemilu kemarin 14 Februari. Iya. Khusus pilkada. Berarti memang pertama mungkin boleh ditanya ya, siapa yang survei tinggi, apakah itu dibayar atau tidak? Iya. Dan itu memang tidak ada. Tidak ada. Berarti arsi survei ini hanya satu menjadi tujuannya adalah melahirkan calon-calon pemimpin Iya, yang betul. sesuai dengan visi misi arsi yang Iya. kemarin disampaikan ya. Benar. Dan ternyata bukan hanya Sulsel. Bukan hanya Sulsel, kami sudah merilis Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku. Iya. Sudah merilis itu. Masuk Sulsel juga ya. Termasuk Sulsel. Nah, dan ternyata apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab. Dan ternyata juga saya ingin sampaikan bahwa arsi ini tidak hanya mensurvei Sulsel saja, Ya. tetapi ada beberapa provinsi. Banyak. Nah, kemarin kan sudah ramai dibahas soal Pilgub ya. Ya. Kita lari ke daerah-daerah sedikit lagi, dekat-dekat kota Makassar. Hasil survei kita di Kabupaten Goa seperti apa? Ini yang menarik ini menurutnya. Banyak sekali yang bertanya kemudian setelah survei itu keluar, gua ini paling hangat dibicarakan. Iya. Karena sangat seksi juga. Yang namanya daerah penyangga. Iya. Ya, tidak kalah seksinya dengan Makassar. Tidak. Nah, makanya apalagi banyak yang bertanya, kok wakil bupati yang paling tinggi? Iya. Ya, karena survei Nyaris itu incumbent atau petahana memang menjadi satu variabel penting dalam sebuah pemenangan atau calon pemimpin yang ada di daerah itu. Karena beliau salah satunya adalah setelah mencoba membangun resources atau mengaktifkan jaringannya selama kurang lebih 8 tahun terakhir, sejak beliau memenangkan pemilu pertama 2014, 2015 kemarin. Nah, dan ini sudah periode kedua, otomatis itu menjadi salah satu variabel. Dan yang kedua, popularitas. Tunggu dulu. Perasaan ada Pak Wagub ini, Wagub gua ini pernah ketemu ya. Ada cerita yang sampaikan bahwa mereka bertanya. Oh ya, betul. Bisa dijelaskan seperti apa ceritanya? Iya, kebetulan saya sudah ketemu dengan langsung beliau. Dan beliau langsung bertanya kepada saya bahwa itu arsi, surveinya arsi, siapa yang bayar? Iya. Kenapa namaku yang paling tinggi? Iya. Jadi saya langsung tanya saja beliau, kalau Bapak merasa membayar arsi, berarti arsi itu adalah sebuah survei titipan. Tapi kalau Bapak sendiri merasa tidak pernah membayar arsi, berarti survei arsi ini independen. Dan beliau mengakui bahwa saya tidak pernah kenal arsi. Saya tidak pernah mengenal orang-orangnya. Apalagi membayarnya. Berarti Bapak sendiri yang jawab bahwa survei arsi ini adalah independen. Gitu. Karena biasanya, mohon maaf, di beberapa survei yang paling tinggi itu adalah yang membayar. Iya. Biasanya. Kutip ya. Iya. Tapi tidak semua. Iya. Ada. Jadi kemarin berapa nama yang naik di survei yang paling tinggi itu kan Wakil Bupati Goa ya. Kedua ada Darmawan Samuil. Darmawan Samuil. Ketiga Amir Uskara. Keempat ada Tenri Ole. Ada Irman Yasilimpo. Oh, masuk ya. Ya, ada Muhammad Nasir, ketua yang direkomendasikan oleh Partai Golkar kemarin. Terus ada Haji Muhammad Fitriadi. Dan sebenarnya setelah Amir Uskara ada Austinta Talenrang. Austinta Talenrang ya. Terus Tenri Ole Yasilimpo dan Irman Yasilimpo. Sebenarnya banyak nama, ada sampai 12 nama yang disebut oleh masyarakat. Cuman kita hanya merilis ya 8 nama paling atas. Iya. Karena kan notabene beberapa nama itu kecil survei dan kecil responnya dari masyarakat. Hari ini terlalu banyak. Jujur di Goa kita ada melihat
mereka semua memposisikan bahwa nama-nama ini cocok menjadi bupati, tetapi belum ada yang cocok jadi wakil bupati. Nah, Saya bupati semua. bupati semua. Iya, iya. Nah, saya ingin bertanya, Ya. apa sih yang membuat tinggi survei wakil bupati? eh, ini Akio ya, siapa? Aja Prof Malagan nih Karen Kio. Karen Kio. Iya. Apa sih yang membuat tinggi surveinya? Baik. Sebenarnya wakil bupati itu karena kenapa paling tinggi? Satu, kami melihat di lapangan semenjak menjabat 2015 sampai hari ini kurang lebih 8 tahun, beliau sangat aktif turun di masyarakat dan membangun semua resources yang ada di lapangan, termasuk jaringan yang sejak awal membantu beliau memenangkan pilkada itu masih aktif sampai sekarang. Iya. Dan itu menguasai semua instrumen, mulai dari tokoh muda, mulai tokoh agama sampai tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan demikian. Jadi kenapa yang membuat wakil bupati surveinya tinggi? Ya, yang namanya incumbent sekali Iya, iya. lagi, incumbent menguasai seluruh instrumen yang ada di daerah. Iya. Nah, kemudian yang kedua kira-kira ya, itu mungkin ada Iya. kenapa pertanyaannya Iya, yang kedua. seperti itu. Yang kedua ya Darmawansyah. Darmawan Samuin, sekali lagi kenapa yang tertinggi? Karena Yang kedua ya, yang kedua, Darmawansyah. Iya. yang kedua. Kemarin dia yang paling sudah lama mengatakan siap maju sebagai sebagai calon Bupati Goa. Cuman kan dengan dinamika politik yang ada tidak pernah kesampaian masuk dalam kontestasi, termasuk di 2019. 2019 Iya. hampir dikatakan dia akan melawan petahana, Ah, iya, iya, iya. tapi di ujung tidak kunjung mendaftar. Nah itu, jadi kesiapan beliau untuk jadi bupati juga sudah lama menyatakan siap. Iya, iya. Karena seorang masuk kontestasi itu harus juga lantang berbicara bahwa saya siap untuk memimpin atau masuk bertarung. Karena politisi menurut kami adalah bukan persoalan kalah menang, tapi persoalan bertarung atau tidak. Ah, itu dia. Di situ Gitu. poinnya. Bukan Dan Darmawansyah masuk di situ ya. masuk di persoalan pertarungan. Dia berani bertarung tanpa memikirkan kalah atau menang. Nah ini juga yang kedua adalah resources partai Gerindra di Goa cukup popularitasnya cukup tinggi dengan beberapa anggota dewan yang diciptakan lah, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga ada Amir Uskara. Iya, menurut sekarang ya. Nah, Amir Uskara, walaupun ya Amir Uskara baru mungkin kurang lebih 3-4 tahun terakhir menyatakan Siap ya. menyatakan bahwa kami akan bertarung. Tetapi kata-kata siap itu kami belum dengar sebenarnya. Iya, tapi mungkin siap nih karena Mungkin kemarin. karena itu gelombang ya. Tetapi yang kami perlu sampaikan juga, ini yang harus mungkin masyarakat pahami bahwa tidak serta-merta kekuatan partai politik itu bisa mewakili atau bisa memvalidasi keterpilihan seorang eksekutif. Iya, iya, iya. Iya, jadi tidak semudah bahwa siapa yang paling banyak anggota dewannya secara otomatis bisa mengkonversi suara anggota dewan itu menjadi bupati. Nggak semerta-merta seperti itu. Ya, Iya, iya. kita dapat pelajaran Pilpres kemarin. Kita perhatikan PDIP Iya, iya, iya. terbanyak se-Indonesia, tapi eksekutifnya yang paling rendah. Berarti bukan menjadi Bukan menjadi variabel utama. variabel utama ya. Iya. Sekali lagi, pembangunan jaringan, pembentukan jaringan, dan investasi sosial. Yang ketiga, visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat itu yang menjadi variabel utama kepada eksekutif yang akan terpilih nantinya. Berarti peluang Amir Uskara juga ini, apalagi kemarin kan partainya yang tidak lolos di, Salah satunya. dan mungkin ada alat mungkin ya di pilkada Goa ini. Amir Uskara menurut kami harus berpikir panjang. Dengan tidak lolosnya P3 masuk ke presidential threshold 4%, Amir Uskara harus banyak memikirkan antara partainya atau daerahnya. Iya, iya. Dia harus memikirkan itu.
Karena beliau apakah memikirkan daerah sendiri atau memikirkan keberlangsungan partainya di nasional. Karena kita semua tahu Amir Uskara yang hari ini menjadi pionir utamanya P3 secara nasional. Apalagi baru-baru kemarin, seminggu yang lalu, Amir Uskara dilantik sebagai wakil ketua MPR. Iya, iya, iya. Nah, sekaligus sebagai ketua komisi, ketua fraksi P3. Iya. Iya. Nah, itu juga yang salah satu menjadi survei Ya, dia ini naik ya, iya. termasuk jaringan partainya. Betul. Setelah Amin sekarang siapa lagi? Ada Husnul Talenta. Mana ini mana? Apa sih membuat Husnia Talendrang ini naik juga? Ini perempuan satu-satunya yang tinggi surveinya. Betul. Pendatang baru juga sebenarnya. Iya, iya. Beliau wajah baru di perpolitikan daerah Kabupaten Goa sebenarnya. Tetapi cukup fenomenal karena dia mampu masuk ke instrumen perempuan. Ketua Partai Amanat Nasional, ketua partai. Dan sekali lagi, karena Goa ini kami melihat Goa krisis kepemimpinan, khususnya perempuan. Ah, itu dia. Nah, ternyata masyarakat Goa rindu juga dengan pemimpin Perempuan. Tapi ya budaya, sekali lagi, Goa masih kental dengan budaya-budaya kepemimpinan. Iya, iya. Yang dimana masyarakat Goa masih menginginkan sebenarnya 01-nya itu laki-laki. Ya, biasa. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi perempuan, sekali lagi tidak, kita tidak menutup, masyarakat juga tidak, kalau mampu berbuat kenapa tidak. Iya, iya. Sekali lagi nih adalah janji yang harus diucapkan oleh seorang Husnul Talendra. Terbukti juga kan Husnia Talendrang ini kan terpilih juga ya anggota DPR. Terpilih. Apa Itu sih salah satunya. perkiraan kita apa membuat tinggi nih Husnia Talendrang ini? Apakah ada faktor di luar dari dia atau apa sih? Oh gitu. Sebenarnya kalau berbicara Husnia Talendrang, pertama kami melihat beliau fokus dan bekerja keras membangun jaringannya. Mulai dari beliau anggota DPRD, Ah, iya, dia rawat ya. dia rawat. Yang kedua, dengan menang kemarin terpilih sebagai ketua partai Iya, iya. di Kabupaten Goa dengan membangun tim atau struktur partainya serius dan betul-betul memilih orang-orang yang aktif. Ini salah satu poin kenapa Husnul Talendra secara figur mampu terangkat di mata publik atau masyarakat Kabupaten Goa. Karena kader-kader PAN kami melihat men-capture itu banyak sekali dari partai lain masuk ke partai PAN. Wow, iya ya. Begitu kekuatan juga Itu sebenarnya. salah satu kekuatan juga. Karena masyarakat gua masih melihat bahwa masyarakat ini masih melihat siapa yang harus kami ikuti. Dan kayaknya kita akan buatkan season 1 juga semua yang calon ini untuk betul. spesifik. Setelah Husnia Talendrang siapa lagi? Ada Tendriole Asilimpo. Oh, masih terikor ya Tendriole ya? Masih terikut. Karena sebenarnya Tendriole kami melihat ya kini tidak bisa terlepas dari nama keluarga ya sebenarnya. Iya. Di Goa kan keluarga Yasin Limpo ini kurang lebih 20 tahun lebih Iya. berkuasa di Goa. Dan beliau yang hari ini selain Bupati Goa, beliau sebagai legacy pembawa legacy itu di Goa. Keluarga Yasin Limpo di Goa masih banyak militansinya. Iya, iya. Masih banyak. Dan alhamdulillah mungkin kami melihat juga Tendriole secara figur tidak ada hal negatif yang pernah dilakukan atau mungkin menjadi black campaign terhadap dirinya. Iya, iya. Makanya beliau sangat pede mencoba mengikut di setiap event pemilu. Beliau selalu ikut. Kami juga melihat setiap provinsi ikut, menang. Nah, maju DPR RI 2019 ya mungkin tidak Iya, iya. tidak signifikan suaranya, tapi cukup berpengaruh karena jaringan-jaringan militan yang ada di Goa masih terawat. Masih terawat ya. Masih Berarti jaringan Tendriole ini masih terawat sehingga Iya. mungkin masuk di surveinya. Masih. Selain itu, Irman Yasin Limpo juga. oh iya, Iya. masuk juga Irman ya. Iya, karena kan beliau sebagai ketua PGRI nasional juga. Berarti masih kerja jaringannya masih ya, ada. masih ada. Sekali lagi dengan nama itu kan keluarga Yasin Limpo di Goa ini betul-betul
nama keluarga besar yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Goa. Mulai dari Pak Sahrul kan, Iya, iya. sampai dengan Pak Iksan, Adnan Purikta Yassin Limpo. Nah, Dan beliau keluarga Yassin Limpo menjabat itu, menjabat juga dengan partai-partai lain, menjabat sebagai ketua partai, menjabat sebagai ketua organisasi yang lain. Makanya apalagi Irman kemarin mencalek sebagai caleg DPRD provinsi iya, iya. Partai dan Gerindra ya? dapilnya Gua Takalar. Oh, mungkin itu juga yang menjadi. Salah satunya sih, tapi Berarti isu soal Irma Yassin Limpo maju di bupati ini sudah ya banyak juga beredar ya? banyak juga yang berbeda. Intinya kami mengcapture itu adalah kita tidak memberikan pilihan nama-nama itu kepada masyarakat, tapi kami mencoba menanyakan langsung secara random siapa yang Bapak Ibu atau masyarakat Kabupaten Goa tapi menang. Bahkan ada independen tapi bisa menang karena mereka menguasai instrumen-instrumen di luar kepartaian Yang mengikat. yang mengikat, termasuk kan kalau di Indonesia yang paling besar kayak NU, Muhammadiyah. Oh, itu jelas. Iya kan? Di Jawa, di Sulsel termasuk. Itu tidak bisa dimunafikan, itu tidak bisa dipungkiri bahwa instrumen keagamaan itu, apalagi kita mayoritas Islam, Iya, iya. itu sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat hari ini. Nah, hasil survei ini apakah bisa menjadi acuan? Misalnya ini ada yang masukkan 8 itu. Ya. Itu mungkin bisa menjadi kode Gasmi, ternyata sudah terrecord. Apakah memang Arsi masih ingin merilis lagi ke depan atau seperti apa? Iya, kami akan merilis setelah Ramadan. Jadi sekali lagi sebelum masuk tahapan. Iya, iya, iya. Jadi Ramadan ini kami akan meng-capture siapa yang aktif memanfaatkan momentum Ramadan ini. Apakah surveinya itu naik atau turun? Iya, iya. Karena momentum Ramadan ini sekali lagi adalah momentum yang paling penting untuk, mohon maaf, berbicara tentang kepedulian terhadap masyarakat atau menciptakan popularitas di masyarakat dengan berbagai event-event yang ada di Ramadan. Iya. Berarti bisa menjadi acuan ini progresnya ya? Ya, salah satunya. Berarti ketika nanti setelah Ramadan rilis survei lagi, ini akan menjadi seberapa peningkatannya ini Ya, atau masih menurun? betul. Nah, harus mereka kan evaluasi secara tim, secara pribadi bahwa sebulan setelah pemilu, sebulan setelah pemilihan umum yang kita laksanakan sama-sama di Ramadan ini sesignifikan apa pergerakan popularitasnya kita. Iya, iya. Mungkin selain itu ada tidak bayangan di Goa ini kira-kira berapa kandidat ini kalau pandangan kita? Apakah kota kosong? Kan kalau kota kosong sepertinya mustahil. Di Goa mustahil Di kota Goa kosong. mustahil kota kosong karena kan dengan formasi tiket ya, kita berbicara tiket. Iya, iya. Undang-undang kita kan mencipta kalau khusus daerah itu ada 2 tiketnya melalui jalur partai, Iya, yang kedua jalur independen. iya, iya. Kalau kita melihat dengan beberapa dinamika perpolitikan yang ada di Goa, mungkin paling banyak 3 pasang. 3 pasang ya. 3 pasang saja. Kalau 4 pasang sepertinya akan susah. Iya, iya. Ini menarik ini Iya, 3 pasang. 3 pasang. Dan hari ini fenomenanya Goa krisis wakil bupati. Semua bupati. Semua bupati. Ya susah. Agak susah semua bupati. Jadi masyarakat Goa harus jeli, atau calon-calon bupati hari ini harus pintar memilih dan jeli memilih calon wakil bupati. Itu betul. Belum ada survei ya soal Belum. Belum ada. Nanti akan ada survei pasangan. pasangan ya. Iya, tapi kan sekarang sekali lagi saya jelaskan tadi bahwa survei ARSI itu random atau telekonferensi Iya, yang iya. dilakukan kepada. Berarti nanti juga Arsi akan buat simulasi-simulasi ya. Ya, betul. Simulasi untuk. Simulasi. Kira-kira ada tidak perempuan akan bertarung nanti? Mau Diprediksi, dia wakil atau bupati? diprediksikan ada. Karena sekali lagi masyarakat menarik menantikan pemimpin-pemimpin perempuan yang ada di Goa. Berarti 2 perempuan ini itu punya potensi yang disurvei yang tadi. Hasil penilaian masyarakat sendiri seperti itu. Iya, iya, Hasil iya. penilaian masyarakat sendiri. Kalau ada yang, ya karena ini yang selama ini Hendro Yassin Limpo sudah 30 tahun terakhir, semenjak beliau jadi ketua DPD 2 Golkar, kita semua tahu kalau Golkar itu
adalah part yang terbesar yang ada di Goa Iya, iya. dulu. Dan itu masih mengakar ya. Dan itu masih mengakar. Masih jalan sampai Masih sekarang. jalan. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Goa? Untuk siapa pemimpin yang menurut kriteria Arsi misalnya? Em, Kalau hari ini menuju masa depan 2024 ke depan, dengan demografi yang ada, masyarakat Goa membutuhkan instrumen kepemimpinan yang kuat, tegas, berkarakter, dan salah satunya adalah milenial. Gitu. Goa dengan hari ini stigma yang diciptakan atau simbol yang diciptakan oleh bupati yang sangat populis di instrumen milenial, Iya, iya. masyarakat Goa masih menginginkan hal itu. Makanya saya cuma mau bicara bahwa calon bupati ke depan harus berada wajahnya di wajah milenial. Iya, iya. Iya. Karena popularitasnya masyarakat bupati hari ini itu di wajah milenial salah satunya. Iya, iya. Karena Berarti tidak lepas pengaruh Adnan ya? tidak lepas Masih ada pengaruh Adnan nanti di sangat. mungkin dari gaya karakter kepemimpinannya, milenialnya itu masih ngikat ya? Nah, kami sangat pemimpin hari ini atau masyarakat sebenarnya menurut kami dibebani oleh sosok Adnan. Iya, iya, iya. Dibebaninya seperti apa? Karena Adnan telah memberikan grade atau standar yang terlalu tinggi, pemimpin yang terlalu tinggi, standarnya di Goa. Masyarakat Goa hari ini mau yang simbolnya seperti Adnan. Di atasnya lagi kalau bisa. Ya, kalau bisa. Tapi Adnan sudah memberikan standar yang sangat tinggi untuk masyarakat Goa. Berarti tantangan juga ya? Tantangan juga. Itu harus pinter, harus gagah, nah kan? Harus humble. Iya, iya. Ini. Nah, ini harus milenial, gitu kan? Nah, ini yang tantangan tersendiri yang Pak Bupati yang sendiri yang menciptakan itu. Nah, Iya. jadi masyarakat gua akan sangat riskan menilai dan sangat sulit menilai karena mereka masih mengharapkan seperti itu. Iya, iya. Makanya calon bupati yang akan datang setidaknya harus mengikuti gaya-gayanya bupati ini yang menjadi tantangan tersendiri. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Dan sangat luar biasa diskusinya. Tentunya memang di calon-calon ini, yang 8 calon ini tuh punya peluang tuh, Punya peluang maju. Punya pula. Dan memang dari segi Arsi, apa sih yang diharapkan 8 orang ini dan apa yang diinginkan Arsi ke depan, bahwa calon pemimpin ini harus seperti apa gitu? Arsi sekali lagi mengharapkan dengan visinya Arsi lahir, Iya. menciptakan pemimpin yang betul-betul membangun daerah itu. Sekali lagi yang pemimpin yang punya leadership yang bagus, pemimpin yang betul-betul peduli dengan masyarakat, karena tantangan zaman ke depan 2004 menuju 2029 luar biasa besarnya. Dengan era disrupsi hari ini, mulai dari nasional sampai ke daerah itu gampang sekali berubah. Contohnya banyak aturan. Iya, iya, betul. Banyak aturan yang tiba-tiba hari ini sudah jalan, tiba-tiba berubah. Kalau tidak dipegang oleh, kalau tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tegas, kuat, berkarakter, dan punya kepedulian tinggi dengan sensi yang tinggi dengan masyarakat, itu akan sulit mengimbangi keputusan-keputusan pusat yang dikonversi ke daerah. Makanya ini tantangannya ke depan, dan kami berharap betul-betul pemimpin-pemimpin yang akan datang scale up kemampuan dirinya dalam mengelola kepemimpinan timnya sampai dengan masyarakat. Apalagi Goa adalah daerah penyangga kota metropolitan seperti Makassar. Iya, iya. Jadi demografi atau perilaku pemilih Makassar hampir-hampir mirip dengan Goa karena kan bertetangga. Iya, tidak jauh. Jadi controllingnya biasanya agak mirip lah seperti itu Makassar dengan Goa. Dan tentunya karena Goa ini penyangga Makassar, berarti isu-isu yang di Makassar sama Dewi itu agak hampir sama. Pola-polanya mungkin agak sama karena lebih modern. Dan memang tantangan ke depan di Goa ini, standar yang telah ditetapkan Bupati Adnan ini yang sangat tinggi ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Dan Arsi juga akan terus berjuang untuk bagaimana menciptakan pemimpin di masa depan ya, sesuai dengan visi dan misinya. Dan tentunya
memang apa yang dikeluarkan hasil rilis apa semua dan banyak orang juga yang remehkan bahwa ARSI ini seperti sudah terjawab mungkin Ya. kemarin, dan memang ARSI ini bukan lembaga survei yang baru ya, dan saat ini sudah mensurvei beberapa provinsi di Indonesia, bukan hanya di Sulsel. Nah, tentunya di diskusi ini sangat luar biasa. Terima kasih ke atas kehadirannya. Tentunya ini bukan pertemuan terakhir kita ya.